Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wildani dengan nomor absen 34 IAIN Madura, akan menyelesaikan tugas UTS yang diampu oleh dosen pengampu, yakni yang terhormat Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Di sini saya akan mengambil salah satu pembahasan yang telah dibahas sebelumnya. Saya akan membahas tentang penyakit hati dan obatnya. Sebagaimana pengertian penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang ada dalam diri manusia, sehingga menyebabkan dirinya merasa tidak tenang, gelisah, dan was-was. Perasaan tidak enak itu seperti virus yang menyerang komputer. Ia muncul karena sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya. Dan jika pikiran dan hati manusia itu telah diserang oleh virus yang bisa membahayakan iman Islam tersebut, maka sulit bagi manusia untuk mengendalikannya, apalagi untuk menghilangkannya. Sebab sekali ia telah menempel di dalam hati dan pikiran manusia, semakin sulit bagi manusia untuk menghalangi proses penyebarannya. Dan apa saja macam-macam penyakit hati? Macam-macam penyakit hati itu adalah salah satunya yang pertama, sombong. Sombong adalah salah satu penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tersirat dalam Al-Quran seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Makna dari ayat tersebut ditekankan dan ditegaskan bahwasanya sifat sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya sifat sombong itu adalah sifat yang hanya ingin meninggikan dirinya sendiri dan tidak pernah menganggap orang lain itu sama seperti dirinya. Maka dianjurkan kepada seluruh umat muslim agar tidak pernah memiliki sifat yang sangat keji ini. Penyakit hati yang kedua adalah hasud atau iri dengki. Apa itu iri dengki? Iri dengki adalah selalu merasa susah bila melihat orang lain senang dan sebaliknya. Ia merasa senang bila orang lain susah. Biasanya orang iri dengki akan mencelakakan orang lain dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Dalam Al-Quran sudah tertera sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nisa ayat 32. Sifat yang ketiga adalah riya, atau bahasa lainnya yaitu adalah pamer. Riya adalah orang yang beribadah atau berbuat kebaikan dengan maksud pamer kepada orang lain, agar orang lain mengira dan memujinya sebagai orang yang baik hati, rajin, gemar beribadah, dan berbuat kebajikan. Ciri-ciri riya yakni apabila di hadapan orang dia giat dalam melakukan kegiatan kebaikan, dan bila dia sendirian dia tidak akan melakukan hal itu. Maka dalam itu Allah tidak menyukai sikap seperti itu. Dan penyakit hati yang keempat adalah bakhil atau kikir. Allah tidak menyukai sikap pelit tersebut. Ada juga penyakit hati yakni ujub atau takjub akan diri sendiri.
Itu mirip sih dengan halnya sombong. Kita merasa bangga atau kagum akan diri kita sendiri, diri kita punya inilah, merasa kita lebih tinggi dan sebagainya, seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus bisa mencegah hal-hal penyakit hati tersebut. Dengan bagaimana? Dengan mengatasi menggunakan obatnya. Orang sakit kepala aja ada obatnya, apalagi orang sakit hati. Apalagi orang mempunyai penyakit hati, itu pasti ada obatnya. Dan apa saja obat penyakit hati tersebut? Di sini yang pertama adalah membaca dan menyimak makna dari Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memastikan bahwa Al-Qur'an adalah penawar dari penyakit, penerang dan cahaya bagi hamba Allah yang dikehendakinya. Seperti dalam kandungan firman-Nya, yakni adalah yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang terkandung dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Dan ada lagi obat dari penyakit hati adalah perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita dianjurkan untuk banyak berzikir untuk bisa mengobati penyakit hati? Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan bertambah, rahmat Allah pun datang, dan hati kita tentram. Karena para malaikat datang mengelilingi kita dan dosa kita pun terampuni. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, andaikan kamu tetap seperti keadaanmu di sisiku dan di dalam berzikir, tentu para malaikat akan menyalami kamu di atas tempat tidurmu dan tak kalah dalam perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya ada memperbanyak amal soleh. Selanjutnya yakni rajin melakukan ibadah, seperti halnya sholat, zakat dan sebagainya. Kenapa harus melakukan ibadah dengan cara rajin? Supaya hal tersebut bisa menjadikan sebagai penyembuh dari penyakit hati dan bisa memperkuat lemahnya keimanan kita. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga keimanan kita dan terhindar dari penyakit hati tersebut. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.